jika hasilnya nanti CPI-nya bagus, Bitcoin akan rebound kembali di 90 ribuan. Jika BP melewati di harga 6616 dengan 50 di belakang koma, BP bisa jadi akan tembus lebih dalam nih untuk di 4661 dengan 50 di belakang koma. CEO Maple Sidney Powell memiliki target harga Bitcoin itu di harga 180.000 sampai dengan 200.000 di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, untuk video kali ini kita akan bahas lagi untuk kelanjutan dari pergerakan Bitcoin setelah Bitcoin Reserve. Dan saat ini kita lihat ya, memang Bitcoin mengalami penurunan dan ternyata untuk di tanggal 12 itu akan ada news ya, yaitu CPI, kemudian ada news FOMC ya. Dan ini sebenarnya kalau sebelum CPI secara historis ya itu akan ngedam dulu, kemudian akan ngepam ya. Untuk seberapa jauh ngedam dan pumpnya itu kita belum prediksi dan akan kita lihat aja untuk kemungkinannya dan kita akan prediksi analisa di video kali ini ya. Oke, untuk di Bitcoin. Untuk Bitcoin saat ini mengalami penurunan hingga di harga 82.200 dolar untuk saat ini. Kemudian untuk Ethereum di harga 2000, ini artinya mengalami penurunan yang cukup lumayan dalam. Dan untuk SRP kembali di harga 2,14. Kemudian untuk Solana di 127. Ini sebenarnya ini adalah kesempatan sih untuk kalian yang mungkin kemarin belum serok, untuk yang mungkin baru masuk ke kripto ya. Karena sekali lagi ini kita diberi kesempatan untuk serok-serok ya, untuk kalian yang mungkin ya akan menghold 10 tahun ke depan mulai dari sekarang. Untuk cycle pertama kalian yang baru tahu tentang kripto, ini kalian masuk, ini adalah waktu yang tepat. Tapi tetap ya, kalian harus gunakan uang dingin, analisa lagi, tetap dior. Dan untuk Doge mengalami penurunan hingga di 0,17, Trons di 0,23. Kemudian kalau kita lihat di sini ya, untuk Shiba Inu mengalami penurunan hingga di 12.00 dengan 40 di belakang koma. Kemudian kita lihat untuk PP lebih dalam ya, untuk di 6134 dengan 50 di belakang koma. Memang untuk saat ini untuk Bitcoin mengalami penurunan setelah Bitcoin Reserve. Sebenarnya untuk Bitcoin Reserve kemarin yang sudah disahkan itu baik ya, bagus. Bitcoin digunakan sebagai strategi reserve-nya Amerika dan tentunya untuk Bitcoin ini memang untuk saat ini ngedam. Mungkin ada beberapa yang kecewa ya karena ternyata untuk dari Amerika sendiri itu dia menyimpan Bitcoin itu hanya berdasarkan dari hasil sitaan dan belum menggunakan dana tambahan untuk membeli atau menghold atau menserok lebih banyak ya. Dan memang untuk kedepannya mungkin akan ada seperti itu, tapi untuk saat ini untuk Amerika akan menetapkannya ya, itu hanya dari soal sitaan. Dan menanggapi dari news CPI ya, akan ada news CPI untuk di tanggal 12 besok ya, tanggal 12 kita fokus ke CPI. Ini kemungkinan beritanya akan positif ya, untuk 70% saya yakin ini positif untuk beritanya CPI. Kemudian untuk akan ada FOMC ya. Untuk dari berita FOMC kemungkinan di tanggal berapa nih? Oke, kita lihat di sini di tanggal 20 ya untuk FOMC. Ini untuk FOMC seperti kemarin ya, kita sudah dapat bocoran sebenarnya ya bahwa Jerome Powell itu mengatakan FOMC ini akan netral, tidak akan ada kenaikan dan penurunan ya. Bitcoin sendiri saat ini untuk mengalami masa dump ya, jauh lebih dalam, yaitu di minus 23,68%. Meskipun penurunan Bitcoin saat ini bisa dibilang ini adalah siklus, di mana memang setelah halving kemarin kemudian menghadapi berbagai goncangan di tahun ini. Dan kita langsung analisa saja. Untuk saat ini Bitcoin sudah melewati dari yang namanya support 85.192, dan kemungkinan jika hasil dari CPI itu nanti negatif, Bitcoin bisa saja menyentuh kembali di harga 78.465 dolar. Dan jika hasilnya positif, Bitcoin bisa kembali mantul lagi ya. Untuk Bitcoin bisa kembali mantul yaitu di harganya
bisa di harga sampai dengan 90.000 ya untuk harga. Jika hasil CPI nanti news dari CPI bagus, maka Bitcoin bisa kembali mantul di 90.000 dolar. Oke, untuk dari Cointelegraph yang mengatakan miliarder dari Meksiko mengatakan yaitu 70% dari portofolionya adalah Bitcoin. Jadi dia akan menghold sampai dengan 10 tahun ke depan. Ini menyarankan untuk kita juga ya, untuk Bitcoin Anda harus berpikir 10 tahun dan membeli semua yang Anda bisa. Artinya dari hasil kita menghold Bitcoin, kita bisa mungkin akan menggunakannya semua yang bisa kita beli dengan hasil profit Bitcoin. Kemudian untuk dari Watcher Guru ya, untuk David Sack mengatakan Bitcoin akan langka, namun harganya akan naik. Kemudian hal inilah yang menjadikan Amerika yang membentuk yaitu strategis Bitcoin Reserve untuk mempertahankan aset jangka panjang. Yang itulah kenapa para investor, para institusi negara sudah mulai melirik Bitcoin, menggunakan Bitcoin. Ya, ada dari Bhutan itu menggunakan Bitcoin ya untuk pembayaran. Kemudian untuk dari El Salvador menghold Bitcoin sebagai Bitcoin Reserve juga. Kemudian untuk di beberapa negara itu juga sudah mulai menerapkan hal yang sama ya, banyak banget yang sudah menerapkan. Kemudian kalau kita lihat kepemilikan Bitcoin dari strategis dan BlackRock ini kalau dikumpulkan dihitung jadi satu, ini menjadi 1.071.065 Bitcoin. Nah, ini artinya 5% dari total pasokan dari Bitcoin yang saat ini. Apakah Bitcoin akan semakin langka? Tentu, karena setiap 4 tahun itu akan ada yang namanya halving ya. Dan itulah yang membuat Bitcoin langka, dan untuk menambang akan semakin susah untuk menambang. Nah, itu akan membuat harga Bitcoin semakin melonjak. Ketika halving memang akan ada penurunan dulu seperti saat ini ya. Itu kenaikan, kemudian akan ada penurunan, kemudian akan loncat lebih tinggi. Oke. Untuk Bitcoin, untuk kalian yang masih berfokus pada Bitcoin itu sangat luar biasa. Untuk saat ini adalah harga yang tepat untuk di-share, tapi tetap gunakan uang dingin dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Oke, untuk dari CEO Maple Sidney Powell memiliki target harga Bitcoin itu di harga 180.000 sampai dengan 200.000 di tahun ini. Jadi dia positive thinking ya, akan yakin Bitcoin akan menembus di 180.000 sampai dengan 200.000 untuk Bitcoin di tahun 2025. Nah, ini artinya memang ya, kesempatan itu besar. Sekali lagi saya selalu ucapkan di sini, kesempatan itu besar ketika diberikan kita ya harga yang lebih murah, diskon nih, untuk menserok-serok Bitcoin lagi untuk di tahun ini. Oke, memang dari proses Bitcoin ya, kalau kita kembali ke 15 tahun lalu ya, mending saya beli di 15 tahun yang lalu, tapi kita nggak ada yang tahu harga Bitcoin di tahun ini ya. Kita jangan sampai ketinggalan lagi seperti di tahun-tahun sebelumnya, menserok di harga yang lebih rendah, dan saat ini adalah harga yang rendah diberikan untuk market ya, untuk kita masuk ke Bitcoin. Kalau saya sendiri itu menggunakan dari total modal saya ya 50% Bitcoin, 40% altcoin, dan 10% memes coin. Itu yang saya gunakan untuk saat ini ya. Yang saya gunakan 50 40 10 itu. Oke. Kemudian untuk dari Senator Loomis ya mengatakan Bitcoin adalah aset digital seperti emas. Tapi Bitcoin itu lebih mudah digunakan daripada emas ya. Artinya memang kita mudah banget untuk bertransaksi ya, untuk menggunakan Bitcoin dalam segala hal. Bahkan kripto-kripto yang lain juga itu sangat mudah untuk digunakan. Dan tentunya untuk stable coin itu yang sering saya gunakan ya, untuk membeli segala kripto ya. Untuk stable coin yang sering saya gunakan itu USDT, USDC. Kemudian kalau kita lihat ya, untuk dari berita yang positif untuk saat ini ya, menjelang CPI itu akan ada dump, dan ini wajar, dan akan ada kenaikan lagi setelah CPI ya, setelah CPI. Jadi menjelang CPI, berita news CPI ini Bitcoin akan mengalami dump untuk menjelang tanggal 12 ya, untuk CPI-nya nanti. Nah, ini sudah saya atur ya untuk di waktu GMT 07. Jadi kalau CPI-nya nanti di tanggal 12 itu jam setengah 8 malam. Untuk hasilnya itu akan kemungkinan besar 70% saya pastikan positif ya, tapi 30%-nya
kurang lebih mungkin akan negatif. Semoga saja positif dan hasilnya bagus sehingga membuat harga Bitcoin akan lebih tinggi. Dan bagaimana dengan PP? Kalau kemarin kalian menghold PP, sero-sero PP, ingat kalian dari modal kalian jangan langsung all in di PP. Untuk kalian yang baru tahu kripto, untuk kalian yang baru masuk kripto, jangan all in di PP. Gunakan 10% dari total modal kalian saat ini dan pastikan kalian menserok PP di harga yang saat ini rendah. Dan kedepannya PP ini bisa menjadi lebih tinggi dan bisa dibilang PP ini adalah memes coin terbesar ketiga setelah Shiba Inu ya. Jadi untuk memes coin kita itu ada Dogecoin ya, kemudian ada Shiba Inu, kemudian ada PP. Nah, untuk apakah PP kedepannya bagus? Kita lihat aja untuk Bitcoin apakah nanti bisa lebih tinggi menembus di 100 ribunya lagi. Jika itu bisa dilakukan, maka semua altcoin, memes coin akan ketarik naik. Oke, untuk kalian yang saat ini lagi minus ya, minus besar-besaran di PP ya, perhatikan untuk analisa ini. Untuk analisa ini yang saya buat kemarin ya, jika PP kemarin ya saya sudah buat, jika PP melewati di harga 6616 dengan 50 di belakang koma, PP bisa jadi akan tembus lebih dalam nih untuk di 4661 dengan 50 di belakang koma. Dan untuk kalian harap ini ya bersabar, kalau kemungkinan hasilnya akan lebih buruk lagi untuk Bitcoin lebih dalam lagi, maka PP bisa terkoreksi lebih dalam dan bisa menembus di 4661 dengan 50 di belakang koma. Jika nanti hasilnya setelah CPI Bitcoin kembali rebound, kembali naik lagi, maka untuk PP bisa saja menembus ya, harganya yaitu di 7961 dengan 50 di belakang koma, kemudian akan kembali secara bertahap naik untuk di 1223 dengan 40 di belakang koma. Nah, untuk Bitcoin saat ini memang ya untuk di harganya yaitu di 82.500 dan ya seperti yang saya katakan, jika hasilnya nanti CPI-nya bagus, Bitcoin akan rebound kembali di 90 ribuan. Nah, tapi jika nantinya Bitcoin untuk mendapati berita CPI-nya lebih buruk, ini Bitcoin bisa tembus di 78.400-an. Oke. Jangan lupa untuk tetap dior, gunakan uang dingin dan pastikan kalian analisa lagi. Dan untuk video kali ini hanyalah analisa menurut pendapat saya dan kalian harus analisa sendiri, dior sendiri. Dan jangan lupa untuk share ke teman kalian biar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan jangan lupa untuk di like, subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih, bye bye.